Jadi kalau orang tuh selalu kurang, selalu pengen yang lebih besar lagi, berarti di dalam dirinya belum ada ucapan syukur. Dia belum layak menjadi utusan Tuhan. Kenapa? Tidak ada rasa syukur dalam hatinya. Ini yang lain harus belajar nih ya. Kalau saya melihat masih ada sebagian kecil ya. Ada sebagian kecil dari anggota Nusantara Group, banyak orang yang belum sadar bahwa ternyata dia itu sudah berkelimpahan. Nah, karena belum sadar, akhirnya apa? Mencari yang lebih besar. Mencari yang lebih cepat. Ini apa? Karena belum ada kesadaran bahwa di dalam dirinya itu sudah ada kelimpahan. Dan Tuhan berjanji, ketika kamu mensyukuri nikmatnya Tuhan, maka Tuhan pasti tambahkan. Nah, ini juga ada kesamaan juga. Karena saya ini mempelajari semua kitabnya Nabi ya. Karena perintahnya Tuhan seperti itu. Kamu harus beriman kepada Nabi dan kitab-kitabnya. Ya, kalau di Muslim tadi ya, barang siapa mensyukuri nikmatnya Tuhan, maka Tuhan pasti tambahkan. Nah, kalau di Nasrani itu bunyinya begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kan sama sebetulnya, ditambahkan. Semua kitabnya Nabi tak pelajari. Ya, mulai gak ono sing iso debat. Dasarnya ono kabeh gitu ya. Nggih, Pak nggih. Hidup kita itu sudah dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Maka tugasnya apa? Tinggal bersyukur saja. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Karena kelimpahan terus menerus mengalir di dalam kehidupanku. Tuhan, aku bersyukur berkat-Mu selalu mengalir di dalam kehidupanku, membawa kebermanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitarku, membawa kebermanfaatan bagi banyak orang, membawa kebermanfaatan bagi setiap orang yang bertemu dengan aku. Ingat ya, setiap orang yang dikirim kepadamu, setiap orang yang datang kepadamu, itu cara Tuhan untuk Anda dijadikan utusannya, supaya membawa kebaikan-kebaikan di dalam diri orang itu. Bahkan karena kita ini sudah terhubung dengan sang sumber kelimpahan tadi, kita tidak perlu meminta Bapak sekalian ya. Karena apa? Ada kesadaran kita ini juga sudah kelimpahan sebetulnya. Karena kita ini terhubung dengan sang sumber kelimpahan tadi gitu loh. Tetapi sadari bahwa kelimpahan sudah ada dalam diri kita. Mau sudah terhubung dengan sang sumber kelimpahan masih minta kelimpahan, berarti apa? Belum sadar. Maka sekarang sadari, kita masing-masing sudah terhubung dengan sang sumber kelimpahan tadi. Berarti apa? Hidup kita ini sudah berkelimpahan gitu loh. Nah, ketika dalam hidupmu kok ditarik turun, dicek sih ya, dicek. Apakah aku sudah menjadi ahli syukur atau belum? Apakah masih ada ketamakan dalam hatiku? Apakah masih ada keserakahan dalam hatiku? Ya. Karena kalau orang tamak, orang serakah, itu orang yang tidak bisa mensyukuri nikmatnya Tuhan, selalu kurang di dalam hidupnya, selalu kurang. Dan justru kalau Bapak Ibu merasakan selalu kurang, Bapak Ibu akan ditarik turun ya. Kekurangan justru yang akan terjadi. Karena tadi Tuhan berjanji ya, siapa mensyukuri nikmat Tuhan, siapa mencari kerajaan Tuhan, maka semuanya ditambah-tambahkan. Maka grafiknya pasti akan selalu naik
Udah itu hukumnya Tuhan itu hukumnya Tuhan. Nah maka kalau di dalam hukum Tuhan, konsekuensi dari sebuah perbuatanmu itu yang akan membawa kehidupanmu baik atau buruk. Ketika kamu sudah melakukan kebaikan-kebaikan, konsekuensi dalam kehidupanmu adalah baik adanya. Tapi kalau dalam hidupmu membawa masalah, ya jadi hukumnya apa? Menabur dulu baru menuai. Jadi apa yang kamu alami sekarang ini adalah hasil dari perbuatanmu di masa lalu. Nah selama ini kita tadi sudon dengan Tuhan tadi loh. Wah aku menderita dihukum Tuhan itu. Enggak. Karena Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan kasih adanya. Nah di dalam hukum-hukum Tuhan itu dikatakan apa? Itu konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Jadi masing-masing orang itu dihukum oleh perbuatannya sendiri gitu loh. Bukan karena Tuhan. Nah, ini yang membedakan. Ya, maka menjadi sang sadar, Tuhan penuh dengan kasih, Tuhan penuh dengan ampunan, Tuhan penuh kebaikan-kebaikan di dalam diri Tuhan itu. Untuk masa depanmu itu seperti apa? Ya tergantung dari perbuatanmu di masa sekarang. Nah sekarang kita pengen masa depan yang seperti apa? Mulai lakukan kebaikan-kebaikan melalui sang saksi tadi. Menyaksikan segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau hidupmu sudah menjadi saksi dari kebesaran Tuhan tadi, pasti dipenuhi dengan ucapan syukur di dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Nah ternyata gambarnya sekarang sudah pada cerah ya. Gambarnya sudah pada cerah. Saya melihat yang laki-laki juga ganteng-ganteng, sehat-sehat, luar biasa. Yang perempuan juga sama, cantik-cantik, sehat-sehat, dan semuanya bergemerlap ya. Jadi semuanya sangat menarik. Nanti kalau saya ingat tadi, yang nari tadi Bapak sekalian ya. Tak kasih bocoran ya, Bu Niko itu dulu penari. Saya ingat Bu Niko ya, dulu Bu Niko itu suka nari dulu ya. Jadi sekarang nari tapi hanya di depan saya sekarang. Ya, Bu Niko waktu muda seperti tadi, tapi lebih cantik lagi sama daripada Bu Niko. Ya. Dan Tuhan tadi berjanji, siapa mensyukuri nikmat Tuhan, pasti Tuhan tambah-tambahkan. Maka tugas kita setiap hari adalah selesaikan harimu dengan ucapan syukur. Maka tidak usah khawatir tentang masa depan. Selama hari ini hidupmu sudah penuh dengan ucapan syukur, maka masa depanmu hari esok pasti Tuhan tambah-tambahkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Yang saya sampaikan itu adalah hukum-hukumnya Tuhan. Tetapi kalau hukum-hukum Tuhan, semua pasti adanya. Jadi kamu itu dihukum oleh perbuatanmu sendiri, bukan Tuhan gitu loh. Paham ya? Jadi pulang dari sini, ingat ya, kita semua menjadi saksinya Tuhan. Orang melihat kita, oh ada Tuhan di dalam diri orang itu. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam diri orang itu. Dan semuanya pasti bisa. Ya, di hadapan Tuhan. Tuhan lebih suka kepada orang-orang yang bisa menari di hadapannya, tarian sukacita karena kita bermanfaat bagi banyak orang. Hidup kita sudah membawa keberkahan. Bapak sekalian, kalau hidupmu sudah membawa keberkahan, kira-kira bahagia enggak? Sukacita enggak? Lah orang yang bahagia, orang yang sukacita itu bisa menari di hadapan Tuhan. Ya, bisa menari di hadapan Tuhan. Lah sama
Nah, kita pun harus selalu bersuka cita, menari di hadapan Tuhan, tari-tarian keindahan, tarian-tarian syukur, ya. Tarian-tarian yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan sang syukur tadi pasti akan menjadi utusan Tuhan bagi banyak orang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Keberkahan pasti terjadi. Pulang dari tempat ini, kita menjadi ahli syukur dan menjadi utusan Tuhan dimanapun Tuhan taruh kita, dimanapun kita berada. Banyak orang bisa menyaksikan kebesaran Tuhan itu di dalam kehidupan kita.